ulama katakan 10 Dzulhijjah akan datang kepada kita. Apa sih yang patut kita lakukan? Wal aham, yang paling penting, yang wajib bagi kita lakukan apa? Kata para ulama, yaitu apa? Wal aham, yang paling penting di bulan Dzulhijjah ini apa? Al-taubatan nasuh. Taubatan nasuha. Tobat yang sebetul-betulnya tobat. Tobat yang betul-betul kita tidak ada niatan di dalam diri kita untuk kembali lagi di dalam melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Tobat yang betul-betul tidak berniat di dalam dirinya dan untuk tidak lagi melakukan apa yang diharamkan oleh Allah dan dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tobat yang betul-betul ikhlas, melepaskan diri mereka dari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Lalu yang kedua, qiraatul Quran. Perbanyak oleh kita untuk membaca Al-Quran ini di bulan Dzulhijjah. Jauhkan diri kita dari kezaliman, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Makanya Habib Umar bin Hafidh katakan, ada beberapa perkara, idza fa'altumuh, jika kalian mau melakukannya, tanawwarat bihi qalbuk, akan bercahaya dengannya hatimu. Mau apa itu? Yang pertama kata Habib Umar, qiraatul Quran bitadabbur. Baca Al-Quran dengan penuh penghayatan. Bitafahumi ma'aniha, dengan mampu untuk memahami Al-Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim, akan tapi mampu bagaimana menghayati bacaan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu mampu menjadikan bagi kita gaib, mampu kita jadikan Al-Quran sebagai penuntun kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ditakutkan dari apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubagalul Quran wal Quran yal'anu. Tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya, wa ya'udzubillah. Kenapa Al-Quran melaknatnya? Karena kita lihat di dalam hadis Arba'in Nawawi pun dikatakan, wal Quran hujjatun laka aw 'alaik. Al-Quran akan menjadi saksi yang baik untukmu atau menjadi saksi yang jelek bagimu kelak yaumul qiyamah. Jika kita sampai di dalam ayat-ayat Al-Quran seperti ayat yang tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, kita sudah pahami makna fala tadlimu, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut, termasuk bulan Dzulhijjah. Keluar dari sini kita masih melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, berarti tanpa kita sadari Al-Quran yang tadi kita dengar akan menghujat kita di amam Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran akan melaknat kita ketika kita masih di alam dunia, kemudian kita tidak mau tergerak untuk menjauhkan diri dari kezaliman. Rubagalul Quran wal Quran yal'anu. Lalu yang ketiga, amalan apa saja yang dianjurkan datangnya bulan Dzulhijjah ini? Berzikir lah, yaitu dengan selalu mengingat Allah. Berzikir kepada Allah bukan hanya mujarrad lisan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya dengan lisan. Ketika itu kita katakan Allah, 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 la ilaha illallah 1000 kali, la ilaha illallah 2000 kali. Para ulama katakan walid dzikr, dan ada pun zikir la yahduru fihal qalb, yang tidak dihadirkan di dalamnya hati, wala yatafah wala yafhamu ma'na, dan tidak pula dipahami maknanya. Falaisa fiha adzan, tidak ada di dalamnya pembekasan. Yaitu apa? Tidak akan ada perubahan di dalam diri manusia jika ketika dia berzikir hanya mujarrad lisan. Makanya zikir yang harus kita perhatikan yaitu zikir, ya, berzikir dengan hati kita. Fahami apa yang kita ucapkan, renungkan dari apa yang kita ucapkan. Contoh kita katakan Allah.
tatkala menyebut nama Allah, hadirkan di dalam diri kita Allah yang Maha Besar, Allah yang telah banyak memberikan karunia kepada kita. Allah, tidak ada zat yang paling kaya, yang paling mampu, yang paling besar, yang paling memiliki kekuasaan penuh illallah, kecuali Allah. Yakini bahwa kita adalah seorang hamba-Nya Allah yang masih banyak memerlukan kepada Allah. Kemudian hadirkan bahwa kita masih banyak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Itu makna daripada berzikir kepada Allah. Percuma jika kita berzikir Allah, 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 Allah. Tidak ada penghayatan di dalam bacaan Allah, tidak ada hadirnya hati ketika mengucapkan kalimat Allah, maka itu zikir tidak akan pernah ada pembekasan di dalam dirinya. Apapun yang kita sebutkan, baik itu zikir la ilaha illallah, yakini tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian ketika kita berzikir subhanallah, kita mensucikan Allah, tidak ada lagi yang paling suci di alam semesta ini illallah, kecuali Allah. Yang keempat, berbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini amalan-amalan yang dianjurkan di bulan-bulan haram, termasuk bulan Dzulhijjah, yaitu perbanyak salawat kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama katakan, ada orang yang bersolawat, tidak mau bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dia mengaku bahwa dia cinta kepada Rasul. Makanya ulama katakan, Arisal man yuhib, bukankah orang yang cinta itu senang untuk selalu menyebut orang yang dicintai. Ketika kita mengaku cinta kepada Rasul, senangkah kita ketika menyebut nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tergerakkah hati kita untuk berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Rindukah kita ketika kita menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidakkah kita berharap kelak yaumul qiyamah kita dikumpulkan bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya para sahabat-sahabat Rasul bertanya kepada Rasul, apa yang kau inginkan dariku? Dijawab oleh sahabat Rasul, murafaqatuka bil jannah ya Rasulullah. Aku ingin selalu menemanimu di dalam surga. Ini permintaan yang azim. Kalau kita ketika diminta oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kau inginkan, tentu kita akan mengatakan dunia ya Rasul. Tentu kita akan mengatakan kemewahan ya Rasul. Tentu kita akan mengatakan mobil ya Rasul. Akan tapi kita lihat bagaimana sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa yang kau minta? Murafaqatuka fil jannah. Aku ingin untuk selalu menemanimu di dalam surga. Makanya Sayyidina Ali Al-Habsyi mengatakan, la yatibul madah illa fik. Enggak bagus, enggak ada sesuatu yang paling menyedapkan, yang paling nikmat, yang paling enak illa kecuali di dalam memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perbanyak oleh kita selawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, paling minim ya, pagi 10, sore 10, paling minim. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, man shalla alayya hina yusbi 10 marrat wa hina yumsi 10 marrat wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang bersalawat kepadaku di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, wajib baginya untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau saat ini kita mampu untuk bersalawat dalam satu hari 5.000 kali, tanda cinta kita kepada Rasul, atau 10.000 kali, atau 12.000 kali, atau 20.000 kali. Karena salawat Rasul dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu manzilatan min yaumil qiyamah,
aktsaruhum salatan alayya. Orang yang dekat denganku kelak kedudukannya yaumul qiyamah adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak oleh kita di bulan ini salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita keluar dari bulan Dzulhijjah, ya, tertanam di dalam diri kita cahaya, tertanam di dalam diri kita semangat untuk selalu beribadah kepada Allah, tertanam di dalam diri kita untuk selalu ingin menghadiri majlis-majlis ilmu, bukan hanya di sini saja. Tergerak di dalam diri kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu ingin melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita minta kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjauhkan diri kita dari kezaliman, untuk bisa selalu menjaga diri kita, untuk selalu mampu bertobat kepada Allah dengan taubat dan yang nasuha, yaitu tobat yang benar. Kemudian kita memohon kepada Allah agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Lalu tak lupa kita selalu memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir dan berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.